Dua kalimat syahadah itu lagi-lagi merupakan sebuah kalimat Allah yang tinggi karena di dalamnya mengandung satu konsep yang mendalam tentang kehidupan manusia. Oke, lagi-lagi saya kami tegaskan bahwa kenapa dua kalimat syahadah mendapatkan kalimat Allah yang tinggi, ya yang ulia, karena di dalamnya mengandung satu konsep yang mendalam terkait dengan kehidupan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyasadu imani ma manhim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina safina wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu para hadirin jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyatullah, marilah silaturahim dan majelis taklim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya puji syukur lagi kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keluarga, nikmat kebahagiaan, nikmat putra putri dan nikmat kesempatan tentunya. Jadi pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insya Allah pasti dicatat Allah sebagai satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua di tempat yang mulia yang surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya salat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, teladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para peneliti sananya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya tiada hentinya karena kita ada di majelis yang mustajabah, di majelis yang senantiasa dihadiri oleh para malaikat atas perintah Allah untuk mengaminkan doa-doa kita, untuk kita mohon kepada Allah semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita dan atas putra putri kita semua. Allahumma amin. Bapak Ibu Allah, maka tentunya kita juga doakan saudara kita, khususnya keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah, ya. Semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit, Allah berikan kelancaran, kekhusyuan dan haji mabrur bagi yang menaikkan haji, ya. Kemudian Allah berikan kemudahan dan rezeki yang banyak sehingga nanti bisa ikut dalam rangka pelaksanaan Idul Kurban. Allahumma amin. Bapak Ibu Allah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan ya, yakni tema yang lalu, yakni kalimatullah yang ulia, yakni kalimat Allah yang tinggi. Di mana kita kemarin sudah sempat bahas bahwa kalimat Allah SWT adalah kalimat yang paling tinggi, dan Islam sebagai konsep ya, sebagai ad-din yang mempunyai konsep yang jelas, lengkap dan dapat dibuktikan. Sehingga saat kita bicara kalimatullah yang ulia, maka ini kaitannya kita harus menyadari betul bahwa konsep Islam adalah konsep yang sempurna, konsep yang utuh dan sebagainya. Sehingga tanpa kita sadari masih banyak di antara umat Islam yang dia mengaku berislam tetapi tidak yakin bahwa Islam adalah yang paling tinggi, tidak yakin bahwa kalimat Allah yang paling mulia. Buktinya apa gitu ya? Saat kita bicara politik misalnya itu ya, tidak jarang umat Islam yang tidak mensupport ya partai-partai muslim misalnya ya, atau bahkan caleg-caleg yang muslim bahkan itu dan sebagainya misalnya. Atau saat kita bicara ekonomi juga kan yang terjadi, tidak jarang orang-orang yang mengaku Islam tetapi secara ekonomi dia masih ragu dengan ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Begitu juga dengan dunia pendidikan dan seterusnya gitu ya. Sehingga harapannya nanti begitu kita meyakini bahwa kalimat Allah yang paling tinggi, maka akan menjadikan Islam sebagai konsep satu-satunya. Ya, jadi konsep Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Allah yang maha tinggi. Ya, kemarin kita bahas ya.
tanpa dicampuri oleh pemikiran manusia. Kenapa? Karena Allah adalah Maha mengetahui, maka Islam adalah ilmu yang paling cocok untuk umat manusia atau seluruh makhluknya. Kemudian kenapa Islam dibuat Allah? Karena Allah lagi-lagi adalah Maha hidup. Maka Islam itu merupakan panduan hidup buat seluruh makhluk, termasuk manusia, terutama manusia ya. Kita juga menyadari bahwasanya Allah adalah Maha bijaksana, sehingga pasti Islam adalah hukum-hukum yang adil dan bijaksana. Kenapa? Karena Allah yang membuat Islam itu sendiri. Kemudian Islam juga merupakan satu perwujudan sifat Allah yang membimbing dan memimpin manusia menuju kepada kebahagiaan yang abadi. Sehingga kalaupun kita ingin mendapatkan satu kebahagiaan dan kemuliaan, maka caranya adalah cara mencarinya yang dalam Islam. Baik. Kemudian Bapak Allah, maka tentunya saat kita bicara Islam, kita tidak bisa melepaskan yang namanya dua kalimat syahadah. Ya, jadi arahnya ke sana ya. Di mana dua kalimat syahadah itu merupakan ciri atau inti daripada dinul Islam itu sendiri. Jadi kita semua tahu ya betapa saat kita bicara rukun Islam, maka yang pertama adalah dua kalimat syahadah. Ya, saat kita bicara sebuah bangunan bunyal Islam ala khamsin, maka dua kalimat syahadah menjadi inti dan pondasi yang utama. Sehingga Bapak Allah, dasar utamanya apa? Yani wahyu yang dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi Islam akan mengandung ketinggian nilai yang tidak dapat dibandingkan dengan konsep, sistem ataupun agama yang lain. Oke, lagi-lagi di sini ya. Jadi dengan dua kalimat syahadah itu menjadikan kita bahwa kita menyadari betul inti ajaran Islam adalah dua kalimat syahadah. Baik, mari lagi kita bahas. Kemudian saat kita menyadari betul ya bahwa kalimat wahyu tadi adalah berangkat dari al-Islam. Kemudian al-Islam ini pondasi utama dari dua kalimat syahadah ya, maka disitulah akan muncul kalimatullah yang ulia, kalimat Allah yang maha tinggi. Sehingga ya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua kalimat syahadah, monggo Bapak. Dua kalimat syahadah itu lagi-lagi merupakan sebuah kalimat Allah yang tinggi, karena di dalamnya mengandung satu konsep yang mendalam tentang kehidupan manusia. Oke, lagi-lagi saya bukan tegaskan bahwa kenapa dua kalimat syahadah mendapatkan kalimat Allah yang tinggi, yang ulia, karena di dalamnya mengandung satu konsep yang mendalam terkait dengan kehidupan manusia. Oke, nanti kita akan bahas masing-masing di subbabnya masing-masing gitu ya. Kemudian kita juga menyadari kenapa dua kalimat syahadah, karena dua kalimat syahadah merupakan gambaran kesempurnaan dalam kehidupan kita ini, merupakan gambaran ketepatan dalam seluruh aturan dalam kehidupan seluruh alam ini termasuk manusia. Dan sekaligus dua kalimat syahadah itu merupakan bentuk keadilan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita cermati ya. Sebagaimana kita bisa perhatikan di dalam surat Al-An'am ayat ke-115 nggih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Ya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yakni Al-Qur'an sebagai kalimat yang benar dan adil. Saya perhatikan nggih penegasan Allah dalam surat Al-An'am ayat ke-115. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini jelasnya, jadi sini harus kita kuatkan bahwa apapun yang datang dari Allah itu pasti yang benar. Apapun yang datang di luar dari Allah itu pasti lemah. Harus ngatakan, harus ini konsepnya harus kita kuatkan. Baik. Kemudian saat kita sudah menyadari kalimat tauhid tadi, dua kalimat syahadah tadi yang merupakan kalimat Allah ya, maka yang muncul adalah kalimat tauhid. Ya, jadi sumbernya kepada kalimat tauhid. Kenapa? Lagi-lagi syahadatain, dua kalimat syahadah di dalam Islam ya, yang dengan Islam sebagai penjelasan merupakan konsep yang mengesahkan Allah SWT. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dan seterusnya. Ya, jadi satu konsepsi bahwasanya Islam hanya mengajarkan bahwa mengesahkan Allah SWT saja. Di mana lagi-lagi manusia dibawa pada satu tujuan dan orientasi yang mencari keridhaan Allah saja tanpa yang lain. Jadi sehingga kita semua nanti ya, dengan apapun lah posisinya yang saya sampaikan ya,
sehingga menjadi pengurus amir, yang nanti mungkin nanti juga berkorban ya, ikut korban, itu semua adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena yang lain. Ini penting ya, ini penting sekali sehingga saat niatan kita bukan karena ridha Allah, maka yang kita dapatkan akan kesia-siaan. Termasuk nanti misalnya dengan bantu seseorang, gitu ya. Ini kemarin sempat dibahas ya. Bahwa Abu Bakar itu pernah beliau itu membantu satu keluarga, ya, membantu satu keluarga itu semuanya kehidupannya ditanggung semua lah, kebutuhan sehari-harinya. Satu ketika pada saat Sayyidah Aisyah ini digunjingkan dengan fitnah itu, ya, itu ikut menyebarkan. Jangan bayangkan kelasnya Abu Bakar ya, yang dia udah dengan ikhlas memberikan setiap hampir mungkin bertahun-tahun gitu ya. Dengan peristiwa itu beliau sempat marah gitu ya. Artinya mengungkit-ungkit kebaikannya dilakukan. Waduh, tahu gini, saya tidak akan lagi membantu kamu. Subhanallah, Bapak Ibu, ini langsung tegur Rasulullah, wahai Abu Bakar, ini hal yang berbeda gitu ya. Engkau melakukan satu kebaikan pada orang lain, itu harus penuh dengan keridhaan Allah, dengan keikhlasan, gitu ya. Ini yang harus dibedakan. Sehingga Imam Al-Ghazali itu memberikan nasihat pada kita semua, Bapak Ibu. Jadi jika ada dua orang, yang satu memberi, yang satu menerima, ya, dalam hal apapun gitu ya. Maka bahasanya Imam Al-Ghazali, jika kalian memberi sesuatu pada orang lain, setelah itu lupakan. Tetapi kalau kalian menerima sesuatu dari orang lain, ingat-ingat terus ya kebaikan orang lain. Kenapa? Karena ternyata begitu kita merasa pernah menerima kebaikan dari orang lain, walaupun tidak harus kita titeni orang itu gitu ya, maka ada keinginan untuk memberikan kebaikan pada orang-orang lain pula. Sedangkan orang yang sudah biasa memberikan kebaikan pada orang lain, kemudian dia melupakan, maka yang muncul adalah, oh ternyata belum banyak yang memberikan kebaikan pada orang lain. Ini nasihat Imam Al-Ghazali ini ya. Bukan hadis ini tadi, nasihat Imam Al-Ghazali. Sehingga Bapak Allah lagi-lagi disebutkan di sini bahwa konsep ini ya, konsep bahwa kalimat tauhid ini adalah mampu menyatukan umat dari berbagai jenis suku dan bangsa. Dan sekaligus kalimat tauhid ini pula itu dari dengan latar belakang budaya disatukan dalam satu ikatan yang akidah tauhid. Ya, jadi memang dalam hal ini kalau kita bicara masalah akidah itu harus serius gitu ya. Jadi lagi-lagi katakan satu bahasanya semua umat ya yang diciptakan dari bermacam-macam golongan dan sebagainya itu hanya bisa disatukan dengan akidah tauhid. Sehingga pernah kami sampaikan dalam majelis ini pula gitu ya, saat kita bicara qadaya fil dakwah atau qadaya umat, permasalahan atau problem ke umat, maka qadiyatul kubra, permasalahan yang paling besar adalah bagaimana pemahaman terhadap dua kalimat syahadah, masalah akidah. Oke, sehingga Bapak Allah ini jelas sekali bagaimana Allah SWT ingatkan kita dalam surat Ali Imran ya, ayat ke-103 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Jadi perintah Allah ya terkait dengan kalimat tauhid ini, yakni wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian kamu semua kepada tadi agama Allah. Ini yang harus diperhatikan ya. Jadi di sini Bapak Ibu Allah, kalau bicara terkait dengan berpegang teguh pada tali agama Allah, maka di sini ada kaitannya dengan masalah syariah. Ya. Jadi kul hadisabili at'u ilallah ya. Jadi kita semua disatukan dengan tauhid pada Allah, kemudian kita menjalankannya sesuai dengan aturan Allah, namanya syariat. Kemudian perintah berikutnya wala tafarruqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Bahkan diingatkan gitu ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum adam fa'alafa baina qulubikum. Jadi dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Ya, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat yang Allah berikan.
Ya. Kemudian Allah orang-orang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka seperti itu. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Lagi-lagi demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Baik, Bapak Allah. Kemudian ya, setelah kita pada kalimat tauhid ya, yang muncul berikutnya adalah dengan kalimat tauhid itu akan munculkan kita menjadi pribadi yang bertakwa, yakni kalimatut takwa, gitu ya, kalimat takwa. Sehingga Bapak Allah, lagi-lagi saat kita bicara masalah kalimatullahil ulia, itu juga pada saatnya nanti kita akan menjadikan kalimat takwa itu menjadi hal yang terus kita pegang secara kuat. Ya, jadi kalau jangan perhatikan banyak sekali berita-berita terkait dengan masalah takwa. Ya, baik. Sehingga Bapak Ibu Allah, saat kita menyadari betul bahwa syahadah, dua kalimat syahadah tadi itu merupakan kalimat takwa, ini akan menjadikan kita menyadari bahwa konsep Islam yang tinggi itu merupakan sumber ketakwaan dan kebajikan. Ya, sehingga nonsen kalau kita semua akan menjadi orang bertakwa kalau tidak memiliki dua hal ini. Sehingga pernah satu ketika Imam Al-Ghazali lagi-lagi beliau mencoba memberikan satu level gitu ya. Level pertama yakni level orang muslim gitu ya, dengan dua kalimat syahadah dia masuk muslim. Kemudian level berikutnya dia menjadi pribadi yang mukmin. Siapa itu? Ya tasdiqul bil qalbi wa iqrarul bil lisan wa amal bil arkan. Jadi ada keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Itu orang mukmin. Kemudian berikutnya pada level berikutnya menjadi orang yang muhsin. Yakni orang yang melakukan itu semua itu penuh dengan kualitas. Hatinya ditata dengan kualitas, lisannya ditata dengan kualitas, dan amal perbuatannya dengan kualitas pula. Artinya sholatnya berkualitas, amalnya berkualitas dan sebagainya. Level berikutnya, ya, lagi-lagi menurut Imam Al-Ghazali itu adalah orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Udah kalau dapat tataran ini, udah ya tadi akan terjadi. Kalaupun memberikan sesuatu, udah segera lupa. Dan lagi-lagi ikhlas hanya karena Allah SWT, dan puncaknya adalah muttaqin. Kalimat takwa. Dan itulah yang menjadi cita-cita kita, sebagaimana senantiasa dibaca para khatib kita ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, hendaklah kalian bertakwa dengan sebenar-benar takwa ini. Tujuan hidup. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dengan Islam. Artinya kalau kita perhatikan di sini cita-cita kita cuma dua, yakni hidup mulia dengan ketakwaan dan mati dengan husnul khotimah. Siapapun kita, jadi apapun kita, berapapun umur kita, dimanapun kita dan sebagainya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Sehingga Bapak Ibu Allah, maka di sini dengan kalimat takwa ini ya, konsep Islam yang merupakan sumber ketakwaan dan kebajikan ini, sehingga mengucapkannya saja itu merupakan ibadah takwa tadi. Apalagi mempelajari dan menghayati serta mengamalkannya, itu adalah jauh lebih luar biasa lagi. Ya. Sehingga disebutkan dalam kitab ini, hanya konsep inilah yang dapat membentuk pribadi takwa dan akhlak yang mulia. Saya agak serius banget gitu ya. Oke, nama. Baik, sehingga sebagaimana Allah ingatkan kita ya terkait dengan masalah kalimat takwa ini di dalam surat ini sering kita dengar ya, dalam surat Ali Imran ya, ayat ke-133, 134 dan 135. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun ardas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Ya. Kemudian wajannatu ardas samawati wal ard, dan mendapatkan surga. Saya mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Siapa? Uiddat lil muttaqin. Katanya, ya ini buat orang-orang yang bertakwa. Baik, siapa orang bertakwa itu dijelaskan dalam dua ayat berikutnya, 134-nya, yakni wa alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Jadi mereka adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Sehingga Bapak Ibu Allah, mungkin aktivitas infak ini adalah aktivitas yang paling ringan buat orang beriman, buat orang yang bertakwa. Oke, jadi kenapa? Karena infak ini nggak perlu syarat gitu ya.
Jenengan tidak masjid ada uang cemplungkan ke kotak itu infak. Jenengan tidak di jalan dan ada orang yang minta jenengan kasih infak. Tidak ada syarat apapun. Jenengan tiba-tiba ada kiris di ini ya lagi bangun apa dan langsung transfer. Tidak ada syarat. Sehingga orang-orang beriman infak itu menjadi sesuatu yang biasa, menjadi sesuatu yang ringan. Artinya kalau orang beriman infak masih berat itu berarti perlu dipertanyakan keimanannya. Itu level paling rendah. Level berikutnya ternyata wal kadhimina ghaidha. Yakni mampu menahan amarah. Bedanya Bapak Ibu, kalau tadi nyan besok pada saat kita berinfak itu kan tanpa syarat kepada siapapun, nggak kenal juga nggak apa-apa. Tetap Allah kan bahkan kalau nggak kenal kita ini. Tetapi yang kedua adalah wal kadhimina ghaidha, yang mampu menahan marah. Artinya kalau mampu menahan marah berarti ada interaksi dengan orang tersebut kan ada interaksi dengan Rasul, sehingga ini mungkin orang Jawa bahasa untuk gitu ya. Apalagi sebenarnya kita bisa mampu marah, tapi nyata perintah Allah orang mutakin itu mampu menahan marah. Kenapa marah? Karena orang itu membuat kesalahan buat kita, misalnya gitu. Kenapa marah? Mungkin kita udah banyak berbuat baik pada dia, tapi dia tidak membalasnya, misal gitu ya. Tapi orang-orang bertakwa itu senantiasa menjaga agar tidak marah. Subhanallah ya. Kemudian yang ketiga ternyata wal afina anin nas, dan memaafkan orang manusia. Artinya ini level yang lebih berat lagi ini. Jadi kalau tadi infak itu paling ringan, memaafkan itu level yang kedua, dengan level yang memaafkan manusia itu ternyata lebih berat. Kenapa gambarnya ngaten Bapak Ibu? Jadi kalau ada ampunan, ada memaafkan. Ya, kenapa dalam Ramadan kita kan gitu ya. Allah min afuwun qarib tuhibbul afwa. Jadi yang ini adalah maaf gitu ya, bukan ampunan, bukan astagfirullahaladzim misalnya. Karena bedanya kalau ampunan itu menurut saya, contohnya misalnya misal ada calon bupati lah misalnya ya, atau calon gubernur ya, dia mau nyalonkan, sebelum selesai dia bikin aturan bahwa pajak yang belum bayar pajak sekian tahun dihapuskan misalnya ya. Dihapuskan itu namanya diampuni, sehingga Allah menghapuskan dosa kita itu mengampuni. Tetapi kalau memaafkan itu menurut saya kita seperti menghapus tulisan di atas kertas, yang itu nanti harapannya tulisannya itu hilang, kertasnya tidak rusak. Sehingga dengan kesabaran sani, orang yang memaafkan itu berarti kan kalau salahnya itu tidak seberapa berat, mungkin nulisnya pakai pensil, ngapusnya agak mudah. Kemudian salahnya agak berat dia pakai pulpen misalnya ya, ngapusnya agak berat gitu. Rusaknya salahnya besar banget, bisa pakai spidol. Tapi itu semua lagi-lagi adalah merupakan ciri bagi orang mutakin, dia adalah mampu memaafkan untuk itu semua. Dan balasannya apa? Ampunan Allah dan surga yang luasnya 11 langit dan bumi. Itu ciri yang pertama. Jadi tiga tadi merupakan ciri pertama orang mutakin. Kemudian ayat ke 135-nya 135-nya Allah lanjutkan dengan satu kalimat, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarallahu fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang seperti ini bukan berarti tidak melakukan kesalahan sama sekali Bapak Ibu. Sehingga Allah Maha tahu, maka dipilihlah ayat berikutnya, ayat 135 di surat Al-Imran. Yakni orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, kemudian segera mengingat Allah. Yang lain ya. Jadi orang mutakin itu, orang bertakwa bukan berarti tidak melakukan satu kesalahan, melakukan. Tidak apa-apa, boleh, itu manusiawi. Tetapi yang membedakan adalah begitu dia mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosa tadi. Karena tahu persis yang mengampuni adalah Allah, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dan dosa tadi. Lagi-lagi mereka tidak meneruskan dosanya tadi. Ya, kalau nanti misalnya ini kan sering terjadi ya di tempat-tempat kita ya, termasuk mungkin maaf tadi nanti Idul Adha ya, kan sering kita akan jumpai ada orang tiap tahun ya gitu aja kerjanya gitu. Persang ya, jadi menurut saya mungkin ekstrimnya orang tiap tahun ngentet misalnya.
Itu orang-orang seperti ini bukan bagian orang-orang bertakwa. Saat orang bertakwa, saat dia tahun itu ngentit, kemudian diingatkan, selesai, tahun depan tidak diulangi lagi. Itu orang bertakwa, orang muttaqin. Ini jadi penting buat kita semua, sehingga kenapa kadang dalam satu amalan kita perlu dievaluasi, ada kesalahan, kemudian kita mohon ampun pada Allah, kemudian kita tidak mengulangi. Lagi-lagi disebutkan sini, dan Allah sedang Allah maha mengetahui. Baik Bapak Allah, itulah kalimat takwa yang menjadikan kita menjadi kalimat takwa. Kemudian dari kalimat takwa inilah kita akan muncul sebuah kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Ya, ini bahasan kita malam ini. Jadi kalimat thayyibah, ya, kenapa? Karena membawa ketakwaan dan persatuan tadi, ya. Karena membawa kepada ketakwaan dan persatuan, maka Islam merupakan konsep yang baik atau kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Ya, sehingga diibaratkan di dalam kitab ini bahwa ibarat pohon yang baik, ia akan berakar di hati manusia yang suci, yang fitra. Jadi lagi-lagi bahwa Allah, kalimat thayyibah itu hanya mampu dan bisa diterima secara rasa hanya oleh hati-hati yang baik, hati-hati yang bersih. Berarti di sini harus kita benahi hati kita, gitu ya. Lagi-lagi disebutkan situ, jadi ibarat pohon yang baik, ia akan berakar dan di hati manusia yang suci dan bersih. Dan tidak hanya itu, kuat dan tertunjang dalam keyakinan dan kepribadian mereka, benar-benar kokoh. Gitu ya. Kenapa? Kalimat yang baik itu akan melahirkan manusia yang membentuk peradaban mulia dan bermanfaat di dunia. Jadi Allah ini luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi benar-benar harus dimulai dari diri, hati dan seterusnya, gitu ya. Sehingga bila tiba masanya, pohon Islam akan menghasilkan buah yang lezat lagi berkhasiat. Artinya orang yang seperti ini Bapak Ibu, itu dimanapun manfaat, dimanapun manfaat. Ya. Dan kalimat thayyibah ini, dan saya ada satu kisah menarik ya, pada saat perang dengan Romawi, itu ada seorang tentara Romawi yang berbadan besar, giant ya, raksasa lah ya. Raksasa dia memakai pakaian lengkap lah gitu ya, dan sebagainya. Umat Islam sempat keder pula gitu ya. Siapa yang berani melawannya? Hanya yang besok Umar bin Khattab yang maju tanpa gunakan pakaian besi dan sebagainya. Kemudian begitu tanding sama-sama lagi, sekali tebas mati ini si Romawi ini. Dan Umar mengatakan, ini yang menjadikan kemenangan adalah keimanan kita. Bukan berdasar besarnya badan kita, tapi keimanan telah menjadikan nyali kita begitu kuat dan seterusnya. Kenapa? Karena kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Ya baik, Allah. Sehingga kalimat thayyibah itu juga lagi-lagi berdasar pada dua kalimat syahadah. Ya, jadi dua kalimat syahadah itu sebagai kalimat yang baik diumpamakan Allah bagaikan pohon yang baik tadi, akarnya tunjang ke bumi, gitu ya. Kemudian batangnya menjulang ke angkasa, ya. Artinya tertanam baik di hati manusia karena sesuai dengan fitrah dia. Kemudian pohon itu senantiasa memberikan buah yang baik di setiap musim. Karena apa? Karena setiap muslim dalam berbuat baik mengharapkan ridho Allah SWT yang kekal dan pasti. Ya, dan saya lagi-lagi Bapak Ibu, jadi orang kalau sudah kalimat thayyibah dalam dirinya, udah tidak akan pernah rela ada kemaksiatan di sekitarnya. Yang muncul bagaimana memberikan manfaat dan seterusnya. Ya, sebagaimana digambarkan di dalam surat Ibrahim ya, ayat ke-24 ya sini. 25 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyiban kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Itu gambarnya seperti itu. Jadi tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Kalimat yang baik ya. Jadi kalimatun thayyibah tadi, kalimat yang baik. Itu adalah akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Jadi orang Islam itu kalau sudah kalimat thayyibah ya, itu benar kokoh secara keimanan, manfaatnya juga banyak. Ya. Di keluarga manfaat, di masjid manfaat, di masyarakat manfaat, di tempat kerja manfaat, subhanallah. Ya.
Kemudian tidak cuma itu, kemudian di ayat yang ke-25, tu'ti kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu amtal linnasi la'allahum yatadzakkarun. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Allah. Orang beriman lagi-lagi memberikan buah yang terus tanpa henti. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat bahwa kalimat thayyibah itu adalah seperti itu. Kan ya, jelas. Bapak Ibu Allah, kemudian dengan kalimat thayyibah itu nanti muncullah sifat stabil, yakni stabil dan kokoh dan kukuh. Ya, kalau ada kalimat thayyibah ada dalam diri kita, yang muncul adalah sebagaimana Allah ingatkan, ya dan amanu innasulullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya, hai orang beriman, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan akan meneguhkan pendirian kamu. Sabbit aqdamakum. Meneguhkan pendirian kamu, meneguhkan posisi kamu, meneguhkan di mana. Ya, artinya kalau udah kalimat thayyibah dia akan menjadikan orang di mana-mana akan diterima, di mana-mana akan diakui dan seterusnya. Gitu ya. Bahkan ketidakhadirannya itu dicari. Karena betapa kita butuh orang-orang yang kalimat thayyibah tadi. Maka orang seperti akan kokoh dimanapun dia berada. Jadi baik Allah, sehingga disebutkan dalam kitab ini bahwa thabitah atau stabil dan kokoh itu merupakan sifat Islam. Yakni dia tidak pernah mengalami kegoncangan. Ya, Islam itu seperti itu. Makanya ada yang mengingatkan Bapak Ibu ya. Jadi Islam itu tidak akan pernah padam. Cahaya Islam akan terus bersinar. Cuman masalahnya ya, itu bisa pindah-pindah tempat gitu ya. Makanya jangan sampai Islam di tempat kita ini padam. Dengan cara apa? Kita menjadi kalimat thayyibah tadi. Maka Allah akan menjadikan sabit ya keteguhan pada diri kita dan umat Islam di tempat kita berada. Lagi-lagi Islam itu tidak pernah lapuk oleh hujan maupun angin. Bahkan itu menumbuhkan pohon Islam itu sendiri. Itu Islam. Ya, sebagai kebenaran ya ibarat arus sungai yang deras selalu teguh berkelanjutan dan menghantam badai karang. Ya, soalnya dari kitab ini cukup puitis nih. Kemudian kekokohan al-haq dalam menghadapi tantangan bagaikan air arus yang berjalan terus. Al-haq tidak akan pernah berhenti berhadapan dengan kebatilan karena hal itu merupakan sunnatullah semenjak adanya manusia. Jadi lagi-lagi karena kalimat thayyibah tadi akan menjadikan ini terus menang ya. Sehingga akhir dari setiap pertempuran selalu dimenangkan oleh al-haq, oleh kalimat thayyibah. Ya. Sehingga konsepsi ini Bapak Allah itu membawa keteguhan kepada orang-orang yang mengikutinya. Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dan pasti kemenangan akidah adalah kemenangan hakiki yang diuji oleh orang beriman dalam kehidupannya. Sebagaimana di dalam surat Ibrahim pulang ya, ayat ke-27 ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ya. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabitin fil hayatid dunya fil akhirah. Wa yadhillullahu dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Gitu ya. Jadi Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ya, itu dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim dan memperbuat orang yang dia kehendaki. Lagi-lagi penegasan Allah ya. Orang-orang yang teguh, orang-orang yang kalimat thayyibah teguh. Sebaliknya orang yang zalim dah pasti hancur. Jadi kalau tidak percaya Bapak Ibu, ini banyaklah kisah-kisah yang bisa kita latihkan. Kisah kecil aja. Ya, jadi saat seseorang diberikan suatu amanah, kemudian dia melakukan sebuah kezaliman untuk memperkaya diri misalnya, untuk kepentingan diri atau kelompoknya dia, itu akan dikenang Bapak. Dikenang apa keburukannya? Itu cara Allah bagaimana menghancurkan mereka. Tetapi sebaliknya saat orang ini diberikan satu amanah, kemudian dia melakukan dengan satu kebaikan, itu juga dikenang dengan kebaikannya. Dan bahasa Rasulullah, orang yang dikenang kebaikannya itu pada saat dia meninggal itu menjadi umur yang kedua. Artinya umur yang kedua, begitu dibicarakan kebaikannya, kemudian menginspirasi yang lain, itu dapat terus memberikan satu
Jariyah pada yang lain. Yang saya Bapak Ibu, saya kadang iri sama Prof. Rawi ya, yang berso di Sam FM itu. Beliau sudah wafat ya, tapi peringatan saya Prof. Dr. Rawi gitu ya, 10 menit lagi akan adzan maghrib gitu. Padahal beliau sudah wafat gitu ya. Itu terus diulang-ulang diputar oleh Sam FM untuk mengingatkan kita yang masih hidup. Bayangkan. Ini contoh-contoh kebaikan betapa Allah akan memberikan satu hal yang luar biasa pada orang-orang yang melakukan satu kebaikan. Baik Bapak Allah, setelah kita memiliki sabit tadi, stabil dan kokoh karena kalimat thayyibah itu, maka akan menjadi pribadi yang qawiyah, kuat. Ya, pribadi yang kuat, yang berarti kan sudah kisahnya para sahabat ya, atau siapapun lah kita ya, itu menjadi pribadi yang qawiyah, jadi kuat dan tak terkalahkan. Ya, jadi bukan berarti orang yang sudah memiliki karakter tadi, ya, karakter yang kokoh tadi, kemudian belum menjadi pribadi yang kuat, ya, dan dalam sebuah kompetisi misalnya anggota dewan atau pilkada misalnya, kemudian dia tidak terpilih, bukan berarti dia kalah, tetapi dia mempertahankan kalimat thayyibahnya tadi, dia menjadi pribadi yang dan pasti akan dikenang, itu cara Allah. Baik, sehingga Bapak Allah, maka disebutkan dalam kitab ini karena teguh dan kokohnya tadilah, maka sebagai konsep Islam tidak dapat dikalahkan. Ini harus kita punya keyakinan seperti ya. Ditinjau dari sudut apapun, Islam pasti unggul dan tidak dapat ditandingi. Ini yang akhirnya membuat kita harus terus belajar dan menguatkan memahami Islam dengan sempurna mungkin, ya, semulia, selengkap mungkin ya. Sehingga Bapak Ibu Allah, peradaban dan warisannya penuh kehebatan dan kehebatan kemanusiaan, itu Islam. Kalau kita boleh melihat yang terjadi di Palestina misal saat ini, jadi dengan secara tataran nasional, internasional ya, semua kita melihat bahwa saudara kita di Palestina adalah kalah gitu ya, dibantai sedemikian rupa. Ternyata itu cara Allah bagaimana itu bisa menyadarkan seluruh umat manusia sedunia bahwa tindakan Israel adalah sadis, adalah teroris dan sebagainya, tanpa harus dikembar-kembar. Yang sebelumnya kita tahu di era sebelumnya ya, umat Islam itu dikenal dengan terorisnya. Kenapa? Karena nggak ada hal seperti itu. Setelah begitu ada kejadian di sana, Islam yang disalahkan, dan Islam disalahkan dan seterusnya. Tapi dengan peristiwa ini ternyata membuka seluruh mata dunia, termasuk di Israel sendiri ya, warganya juga menolak hal itu semua. Ini contoh betapa cara Allah untuk menguatkan umat Islam yang lemah secara ini ya, kasat mata, tetapi bagaimana Allah menguatkan dia dan akan menjadi apa istilahnya bintang-bintang di surga nanti gitu ya. Bapak Ibu Allah, lagi sini disebutkan ya dalam kitab ini ya, sehingga seluruh ajaran Islam itu memiliki kekuatan dari segi hujjah maupun realitas. Ya, jadi kalau disandingkan, kalau jangan boleh ini ya, secara realita, secara logika dan sebagainya, pasti Islam memenangkan itu semua. Cuma seringkali kita yang belum mampu menjabarkan dan mempertahankan itu. Ya. Kemudian dari umat Islam pula ya, harus kokoh dan kuat seperti Islam, umat Islamnya sendiri, yang berizzah yang tinggi kepada prestasi yang dicapainya. Insyaallah Bapak Ibu, ini penting sekali buat kita semua. Kemudian jaminan Allah bagi kemenangan antara, yaitu yang mengikuti sistem dengan sesungguhnya. Fakta sejarah lagi-lagi yang menunjukkan kekuatan kaum beriman telah membuktikan bagaimana kekuatan orang beriman mengalahkan orang-orang kafir. Ya, jadi banyak sekali kisah yang bisa kita perhatikan, mulai perang Badar misalnya, kemudian penaklukan Konstantinopel ya, penaklukan Yerusalem dan sebagainya, itu semua karena kekuatan keimanan atau kekuatan kalimat thayyibah tadi. Sehingga Bapak Allah, itulah yang mestinya bisa kita dapatkan ya. Sehingga dalam surat Al-Maidah ayat ke-56 Allah ingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, dan barang siapa yang mengambil Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman sebagai
penolongnya, maksudnya dia adalah Hizbullah, dia adalah tentara Allah. Humul ghalibun, dan dia pasti mendapatkan satu kemenangan. Ini jelas ya. Jadi kalau kita perhatikan ini jadi jelas, kalaupun kita yakin betul dengan kalimatullah ya, maka yang kita dapatkan adalah satu kemenangan, itu pasti. Yeah. Sebaliknya Bapak Ibu, nah ini untuk menambahkan ya sedikit ya, sebaliknya di luar itu pasti lemah. Di luar itu pasti salah gitu ya. Jadi kita perhatikan. Ya, maka disebutkan di situ bahwa ya, di luar selain Islam atau dhaifah, lemah dan selalu kalah. Kenapa? Karena di situ lagi-lagi mereka kelemahan sistem yang dibangun oleh konsep syirik itu seperti sarang laba-laba. Ya, sehingga dalam surat 29-41 disebutkan perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Dan Bapak Ibu, di dalam surat Al-Imran ayat ke-12 Allah juga ingatkan dengan satu kalimat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul lil ladzina kafaru satughlabu wa tusyaru ila jahannam wa bisal mihad. Ya, jadi katakanlah kepada orang-orang kafir, kamu pasti dikalahkan di dunia ini dan akan dikirim ke dalam neraka jahanam. Jadi Bapak Ibu jelas ya, jadi betapa Allah berikan satu penegasan bahwa katakanlah pada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring di dalam neraka jahanam. Dunia kalah, ya, di akhirat juga dihancurkan oleh Allah. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya buat orang-orang kafir. Semoga kita semua diberikan Allah satu kekuatan untuk memiliki keimanan menjadi kekuatan thayyibah kita, dan akhirnya menjadi pribadi yang kukuh dan senantiasa mendapatkan satu kekuatan. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.